Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sehat, kuat karena kebaikan Tuhan, dan saudara ada juga karena kebaikan Tuhan. Baiklah, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan, dan sesuatu yang baik sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, dan kami semua masih sempurna seperti apa adanya, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami ingin belajar kembali tentang firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin menghasilkan buah yang matang dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada dalam kami dan kami juga ada dalam Tuhan. Artinya Bapa, bahwa kami harus menghasilkan buah. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat pengetahuan kepada kami, berikanlah kebijaksanaan kepada kami dalam kami menjalani hidup kami hari demi hari. Biarlah kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat ke-6 sampai yang ke-15 berbunyi demikian. Kolose pasal yang kedua ayat ke-6 sampai yang ke-15, tapi kita tidak akan membaca ayat Tuhan ini seluruhnya. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran-ajaran dan temuan-temuan dan roh-roh kudus, roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini sangat jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus. Saya percaya bahwa kita yang di sini orang percaya atau cuman shalom, kita sudah banyak mendengar tentang Tuhan. Kita juga sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita juga sudah banyak membaca Alkitab. Kita juga sudah banyak melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajarkan kita kembali, marilah hidup kita bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita pahami bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama adalah dasar untuk bertumbuh adalah menerima dan tetap di dalam Yesus. Itu adalah satu hal yang mutlak, bahwa ketika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti suatu tanaman. Ketika saudara tanam sesuatu, atau contohlah ketika kita tanam cabai, kita taruh di pot, dan karena kita melihat begitu lambat dia bertumbuh, kita pindahkan lagi ke pot yang lain, kita pindahkan lagi, akhirnya apa? Tanaman itu akan mati. Tetapi ketika kita sabar untuk menunggu, merawat dan menyiram dan sebagainya, maka udah otomatis tanaman cabai itu akan tumbuh dan subur. Artinya Bapak Ibu, bertumbuh di dalam Tuhan tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Bertumbuh di dalam Tuhan itu udah otomatis ada proses, ada masalah yang kita alami. Tetapi apa kata Tuhan? Yang pasti kamu tetap tinggal di dalam Kristus. Arti tinggal dalam Yesus adalah kita tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita bahwa pertama, yang paling esensi bagi setiap orang yang mau bertumbuh adalah ia harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalamnya. Dan jikalau yang pertama sudah dilakukan, maka kita harus melangkah ke tahap yang kedua, yaitu hidup di dalam Dia. Artinya hidup dalam Dia, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita selalu memiliki komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang ingin saya katakan kepada kita bahwa kata tetap itu adalah memiliki pengertian tidak berubah. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan itu tetap sama, tidak diubahkan, tidak digoyahkan oleh apapun. Tidak goyah, tidak, tetap konsisten
Dalam hal ini, setiap orang yang menerima Kristus memiliki tanggung jawab untuk tetap konsisten di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus juga menggambarkan tinggal di dalam Yesus atau di dalam Dia sama seperti ranting yang menempel pada pokoknya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Di sana berbicara tentang pokok anggur dan dikatakan bahwa jika ranting tidak menyatu lagi dengan pohonnya, maka ranting itu akan mati. Demikianlah kita di dalam Tuhan, berarti ketika kita tetap melekat kepada Tuhan, maka kita akan tetap hidup penuh dengan kasih. Tetapi ingat, ketika kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai menjauh daripada Tuhan, maka lama-kelamaan kita juga akan mati secara rohani. Tetapi memang secara jasmani kita hidup, tetapi itu penderitaan. Kenapa? Karena saya sering katakan bahwa ketika kita menderita di dunia, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, di neraka pun kita menderita ketika kita mati. Tetapi Tuhan bilang, marilah kita tetap lengket kepada Tuhan seperti pokok anggur. Dan Dia juga berkata di sana, kalau pokok itu tidak berbuah dan tidak baik, maka itu akan dipotong dan dibakar. Itu juga melambangkan hidup kita. Ketika kita setiap hari kita nempelkan hidup kita kepada Tuhan, lengket kepada Tuhan, udah otomatis hidup kita akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, sukacita, dan berkat yang berlimpah. Baik itu berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, yang kedua yang perlu kita pahami adalah bertumbuh itu ditandai dengan sebuah proses. Berakar, dibangun, bertambah teguh, dan melimpah dengan syukur. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi sudah kita baca bahwa Tuhan mau kita berakar seperti sebuah pohon ditanam di tepi aliran air. Dia akan merambatkan akarnya kepada batang-batang air, bahkan kepada batu yang kokoh, supaya ketika badai datang, ketika musim kering dan sebagainya, dia tetap bertumbuh. Bahkan dia dibilangkan di sana bahwa dia akan tetap menghasilkan buah musim demi musim. Bapak Ibu, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Kata berakar adalah istilah dalam bidang pertanian. Kata kerja dalam bahasa Yunani ini memiliki makna berakar sekali untuk selamanya. Kata berakar ini bisa juga dipakai untuk menjelaskan penggambaran sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam tanah. Dengan akar yang kuat membawa kita menjadi seperti sebuah tanaman yang kokoh terhadap angin badai dan gelombang. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan setiap hari, kita diumpamakan seperti pohon yang berakar. Sehingga ada masalah, kita santai. Ada musibah, kita santai. Ada kekurangan, kita santai. Ada gosip itu ini, kita santai. Kenapa? Karena kita lengket di dalam Tuhan. Kita juga bisa lihat kembali bagaimana cara Tuhan membuat hidup kita bertumbuh. Tuhan mau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam tanah. Semakin akar itu menembus jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman tersebut. Demikian juga halnya dengan kita. Semakin kita yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan adalah penolong dalam hidup kita, maka hidup kita susah untuk digoyahkan. Kenapa? Karena kita percaya Yesus bersama dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memiliki kewaspadaan terhadap filsafat dunia. Kita tahu bahwa filsafat dunia itu adalah berbicara tentang fakta, kenyataan yang kita alami. Tetapi Yesus berbicara tentang ketidakmustahilan atau keajaiban yang Tuhan akan berikan ketika fakta itu bicara. Ketika fakta yang kita lihat itu memang benar-benar kita adalah orang yang susah, benar-benar kita adalah orang yang tidak punya apa-apa, benar-benar kita adalah orang yang sakit, benar-benar kita adalah orang bodoh dan sebagainya. Tetapi lihat faktanya dan lihat keajaiban yang Tuhan berikan, bahwa Yesus memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang hebat secara dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak boleh terhambat, atau saya katakan kita sebagai orang percaya tidak boleh dihambat oleh kelemahan kita. Tetapi kita harus maju dan maju dan maju
bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Yesus yang kuat, yang menopang hidup kita. Dan di sini juga kita bisa melihat apa kata Paulus. Di sini Paulus sadar akan bahaya yang satu ini. Karena itu ia melanjutkan nasihatnya dengan menjelaskan tanda-tanda yang akan dialami oleh orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Memiliki kewaspadaan, dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menawan kamu melalui filsafat. Filsafat itu kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita akan dipengaruhi oleh kata filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu membicarakan fakta yang benar-benar yang susah untuk kita pahami bahwa Yesus itu ada. Karena filsafat itu dia akan memutarbalikkan kata fakta yang ada. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus di luar fakta itu. Artinya Yesus melakukan hal yang ajaib, yang fakta itu katakan tidak mungkin, tetapi Yesus katakan mungkin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu percayalah kepada Tuhan dan tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah milikilah seluruh kesempurnaan dan kebenaran sejati di dalam Kristus. Kolose pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-15. Kita sebagai orang percaya, kita telah dilahirkan kembali dengan roh, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Dan ketika kita dilahirkan kembali dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah otomatis hidup kita dikontrol dan dipegang oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan yang memegang kendali hidup kita, tidak ada yang perlu lagi kita khawatirkan, tidak ada yang perlu lagi kita bimbangkan, tidak ada yang perlu lagi kita bicarakan. Selain kita mengatakan Yesus itu baik, Yesus itu hebat, Yesus itu kuat, dan Yesus di atas segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita memiliki kesempurnaan kebenaran sejati di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita, marilah kita hidup bertumbuh dalam Kristus dengan tetap tinggal di dalam pengejaran yang berpusatkan kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai bentuk pengajaran yang dikehendaki Kristus yang telah tertuang di dalam Alkitab. Artinya tertuang yang telah dituliskan Yesus melalui manusia dengan Roh Kudus di dalam Alkitab. Sebab Alkitab itu menunjukkan hidup iman kita. Tidak perlu filsafat dunia, ajaran turun-temurun, bahkan hal-hal yang berbau mistik, termasuk adat istiadat yang bertentangan dengan Alkitab, apalagi penuh dengan nilai-nilai mistik. Tetapi kita sebagai orang percaya perlu tahu bahwa Yesus di atas segalanya, dan Yesus yang awal dan yang akhir, atau Yesus adalah Omega, Alfa dan Omega. Bapak Ibu, jangan pernah khawatir tentang pertolongan Tuhan, jangan pernah khawatir tentang penyertaan Tuhan, jangan pernah khawatir tentang keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami diajarkan, diingatkan firman Tuhan supaya kami bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapa, materaikan dan tanamkan firman itu sehingga kami bisa menjadi buah yang benar-benar matang untuk memberikan dampak kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.